Halo, nama saya Andriani Meira Anggun dari kelas Manajemen 6R Universitas Widya Dharma Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan materi dari perilaku konsumen, yaitu bab 8, subbudaya dan kaitannya terhadap perilaku konsumen. Yang pertama, pengertian dari subbudaya. Subbudaya adalah grup budaya dalam cakupan berbeda yang menggambarkan segmen yang teridentifikasi dalam masyarakat yang lebih besar atau sebuah kelompok budaya tertentu yang berbeda yang hadir sebagai sebuah segmen dalam sebuah masyarakat yang lebih besar dan kompleks. Subbudaya dan demografi. Budaya yang ada di dalam suatu masyarakat bisa dibagi ke dalam beberapa bagian yang lebih kecil. Inilah yang disebut dengan subbudaya. Subbudaya bisa tumbuh dari adanya kelompok-kelompok di dalam suatu masyarakat. Pengelompokan masyarakat biasanya berdasarkan usia, jenis kelamin, dan lokasi tinggal, pekerjaan, dan juga lainnya. Suatu budaya akan terdiri dari beberapa kelompok kecil lainnya yang dicirikan oleh adanya perbedaan perilaku antar kelompok kecil terhadap perbedaan kelompok tersebut berdasarkan karakteristik sosial, ekonomi, dan juga demografi. Demografi akan menggambarkan karakteristik suatu penduduk. Di dalam variabel demografi tersebut, kita bisa mendapatkan suku budaya yang berbeda, yaitu suku Sunda, Batak, Padang, Dayak, Madura, dan masih banyak lagi. Subbudaya kelas sosial. Subbudaya kelas sosial yaitu adalah cabang budaya suatu masyarakat yang bisa ditunjukkan oleh kelas sosial yang ada dalam masyarakat. Kelas sosial menunjukkan adanya kelompok-kelompok yang secara umum mempunyai perbedaan dalam hal pendapatan, gaya hidup, dan kecenderungan konsumsi. Kelas sosial dapat ditentukan dari keluarga, pekerjaan, pemilikan. Keluarga. Yang kedua, pekerjaan. Pekerjaan sangat mempengaruhi gaya hidup dan merupakan basis penting untuk menyampaikan prestise, kehormatan, dan respek. Pemilikan, yaitu simbol keanggotaan kelas, tidak hanya jumlah pemilikan, tetapi sifat pilihan yang dibuat. Keputusan pemilikan yang mencerminkan kelas sosial suatu keluarga adalah pilihan di mana untuk tinggal. Pemilikan lainnya yang berfungsi sebagai indikator status sosial mencakup keanggotaan dan dalam klub, gaya perabot, jenis liburan, dan juga busana. Dan yang keempat ada orientasi nilai. Nilai dan kepercayaan bersama mengenai bagaimana orang harus berperilaku menunjukkan kelas sosial di mana seseorang termasuk di dalamnya. Setiap kelas sosial akan berbeda dalam hal yang pertama perilaku pengeluaran atau spending behavior. Kedua, penggunaan produk atau product usage yang mencakup jenis makanan, jenis pakaian, pemilihan merek, brand choice, yaitu memiliki preferensi pada merek tertentu atau tidak. Kemudian perilaku berbelanja, shopping behavior, yaitu tempat berbelanja atau cara kita berbelanja. Yang kemudian expose media atau media expose, merupakan media yang dikonsumsi atau jenis dan juga banyaknya. Kemudian perilaku konsumen internasional antara Amerika dan Korea. Keyakinan perilaku konsumen berubah dengan cepat. Untuk mengikuti dan mungkin bahkan mempengaruhi perubahan itu, perusahaan harus memanfaatkan wawasan konsumen yang mendalam. Beberapa bulan setelah virus corona baru pertama kali terdeteksi di Amerika Serikat, krisis COVID-19 terus menjungkirbalikkan kehidupan dan mata pencarian orang Amerika. Ilmu perilaku memberitahu kita bahwa mengidentifikasi kepercayaan, kebiasaan, dan momen puncak konsumen yang baru adalah inti untuk mendorong perubahan perilaku. Ada 5 tindakan yang dapat membantu perusahaan mempengaruhi perilaku konsumen untuk jangka panjang. Yang pertama, memperkuat keyakinan baru yang positif. Yang kedua, membentuk kebiasaan yang muncul dengan penawaran yang baru. Yang ketiga, mempertahankan kebiasaan baru, tinggalkan kebiasaan yang lalu, dan menggunakan isyarat kontekstual. Keempat, sejajarkan pesan dengan pola pikir konsumen yang baik, agar penyampaian yang disampaikan paham di benak konsumen. Kemudian, menganalisis keyakinan dan perilaku konsumen pada tingkat granular. Di Korea, ada 10 karakteristik yang ada pada masyarakat Korea. Yang pertama, nasionalisme. Yang kedua, go green. Yang ketiga, speechless. Yang keempat, emosional. Yang kelima, kecanduan smartphone. Yang keenam, memiliki tetangga serumpun. Yang ketujuh, mixed up dan teknologi yang baik atau canggih. Yang kedelapan, pressure.
yang 9 etika, dan yang 10 cinta produk sendiri. Dari ke-10 ini ada beberapa yang bisa saya jelaskan. Yang pertama adalah emosional. Dari 10 ini saya ambil dari emosional. Emosional yang dirasakan oleh masyarakat Korea yaitu misalnya ada seseorang yang sedang merasakan kesedihan atau mendapatkan masalah atau misalnya diskors atau diberhentikan saat bekerja, akan ada seseorang lagi yang akan mengajaknya untuk berjalan-jalan atau untuk menghiburnya agar dapat menghilangkan rasa kesedihan yang dialaminya. Kemudian kita ambil dari cinta produk sendiri. Kita tahu bahwa Korea ini memiliki banyak brand. Ada salah satu brand yang sangat mendunia, yaitu dari elektronik yang mereka hasilkan, yaitu dari handphone. Mereka membuat sistem yang lebih maju, yang lebih baik, agar dapat digunakan dengan baik juga di berbagai negara, khususnya untuk kemajuan teknologi. Kemudian subbudaya dan kaitannya dengan agama, ras, usia, dan juga jenis kelamin. Subbudaya atau subkultural adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Banyak subbudaya yang membentuk segmen pasar penting dan pemasar, merancang produk dan program pemasaran yang akan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Berikut yaitu kaitan subbudaya dengan agama, ras, usia, dan juga jenis kelamin. Yang pertama ada subbudaya kaitannya dengan agama. Masalah yang dihadapi pemasar dalam usahanya mendekati subkultural ini terutama rasa yang tidak pantas mencampur adukan agama dan bisnis. Biasanya perilaku konsumen dipengaruhi secara langsung oleh agama dalam hal yang membutuhkan produk yang secara simbolis dan ritual yang dihubungkan dengan perayaan hari-hari raya agama seperti Idul Fitri dan juga Natal. Kemudian kaitan subbudaya dengan ras. Perbedaan etnis atau ras bahwa keyakinan, nilai-nilai, dan kebiasaan etnis atau ras yang satu dengan yang lain itu berbeda. Contohnya mulai dari warna kulit, tinggi badan, dan wajah, meskipun sama tapi adanya perbedaan. Maka disinilah seringkali dipakai pemasar untuk membuat segmentasi pasar dan menentukan pasar sasarannya. Yang ketiga, subbudaya kaitannya dengan usia. Kelompok usia juga dapat dianalisis sebagai sebuah subbudaya karena sering memiliki nilai dan perilaku yang berbeda, namun pemasaran harus berhati-hati dalam mensegmen konsumen jika didasarkan pada usia mereka yang sebenarnya. Karena sebagai konsumen dewasa, mereka merasa bahwa mereka itu masih muda. Sebaliknya, ada pula konsumen remaja yang menganggap dirinya itu sudah dewasa. Yang terakhir dari subbudaya kaitannya dengan jenis kelamin. Isu tentang jenis kelamin atau gender dan diskriminasi seksual yang semakin marak belakangan ini terjadi telah mengundang para ahli untuk memasukkan gender sebagai suatu kategori subbudaya. Selama ini orang mengenal dan menerapkan ciri-ciri dan peran-peran tertentu bagi pria dan wanita. Memasang iklan sampai sekarang pun masih menonjolkan peran yang berhubungan antara jenis kelamin dan selera konsumen, seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan jenis kelamin. Kemudian subbudaya dan kaitannya dengan geografi dan wilayah. Geografi adalah ilmu tentang permukaan bumi hasil yang diperoleh dari bumi. Kemudian segmentasi geografis membagi konsumen menjadi beberapa segmen berdasarkan tempat tinggal mereka, yaitu variabel geografi. Variabel tersebut antara lain wilayah, ukuran daerah, ukuran kota, dan kepadatan, dan juga iklim. Mengapa sih segmentasi geografis itu penting? Pertama, segmentasi geografis menunjukkan lokasi tinggal mempengaruhi kebutuhan dan selera konsumen. Kemudian, jangkauan wilayah geografis juga mempengaruhi konsumen sumber daya. Kemudian ada kaitannya subbudaya dengan wilayah. Subbudaya adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Sedangkan wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan dan ketidakjelasan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa.